Kita singgah dulu di masjid dekat kuburan ini. Kita akan bikin konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, barusan saya berkeliling, jalan-jalan ke tempat pemakaman di TPU Tegalalur, Jakarta Barat. Alhamdulillah memang kita sedang ada kegiatan di daerah dekat perkuburan ini, maka sekalian saya bikin konten YouTube ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ketika saya jalan-jalan di pemakaman tadinya saya mau bikin YouTube di daerah pemakamannya, cuman memang kebetulan lagi banyak kita kurang etis lah, makanya saya kasih jeda. Ternyata memang di samping kuburan ada masjidnya ini, Masjid Al-Khairiyah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat satu kisah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu itu pernah satu saat datang ke masjid. Ternyata memang para sahabat sedang bersendaguro begitu. Sahabat sedang bercengkrama dengan teman-teman di masjid, sehingga di antara mereka ada yang tertawa, sehingga gigi-gigi mereka sampai terlihat. Maka Nabi datang, Nabi bersabda yang kurang lebihnya, wahai sahabat-sahabatku, seandainya kalian selalu memikirkan tentang maut, tentang kematian, niscaya kejadian hari ini tidak saya melihat. Maknanya, kalau sahabat ini bertafakur setiap saat tentang kematian, niscaya mereka gak akan tertawa-tawa begitu kurang lebihnya. Nabi bersabda, ketika kubur ini didatangi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh meninggal dunia, maka kubur akan berkata, selamat datang di antara makhluk di atas permukaan bumi ini. Engkaulah orang-orang yang kami tunggu, engkaulah orang-orang yang kami cintai. Sekarang engkau telah datang kepada kami, maka lihatlah bagaimana pelayanan kami kepada Tuhan. Maka orang-orang beriman disambut oleh tanah perkuburan dengan meluas patap sejauh mata memandang. Kemudian Allah bukakan kenikmatan kubur, dihamparkan permadani, kemudian bercahaya kuburnya, wangi-wangian surga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan istirahat menunggu datangnya hari kiamat dengan bersukacita. Teman-teman jamaah pecinta Quran, dan sebaliknya Nabi bersabda,
ketika orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada perintah Allah taala, datang ke alam kubur, maka kubur akan berkata, tidak ada selamat datang buat kalian, tidak ada selamat datang buat kamu. Sungguhnya di antara sekian banyak manusia yang ada di permukaan bumi ini, engkaulah orang yang paling aku benci. Dan hari ini engkau telah datang kepada saya, maka lihatlah bagaimana pelayanan kami kepada Tuhan. Maka bumi marah, bumi menghimpit, dikatakan dalam hadis sampai tulang-tulangnya berseragam, bercengkrama, dihimpit oleh bumi. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bukan hanya itu, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, maka akan mengalami berbagai siksaan. Akan ditanya oleh para malaikat, bagaimana malaikat akan bertanya Munkar Nakir dengan beberapa pertanyaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu kesempatan buat kita yang hari ini masih di atas bumi, karena kita sering mendengar hari ini kita di atas tanah, besok bisa jadi kita di bawah tanah. Hari ini kita masih di atas bumi, besok kita di bawah bumi. Maka masih ada kesempatan kita segera bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan syariat Islam, hidupkan iman, keyakinan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Kita ini hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya pernah mendengar dari beberapa masyayikh, orang-orang akan di kubur ini akan mengalami kenikmatan dan kesengsaraan tergantung amal-amal dia. Dan yang bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir itu adalah bukan tangan kita, bukan lidah kita, lesan kita, tetapi amal-amal kita ketika hidup di dunia. Satu contoh, malaikat akan datang bertanya kepada kita di alam kubur nanti, Man Robuka, siapa pangeranmu, siapa Rob kamu, siapa Tuhan kamu? Maka orang-orang yang bersegera ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dia sambut seruan Allah untuk sholat di masjid, sholat berjamaah tepat waktu. Ketika orang-orang yang sakit, maka dia akan datang kepada Allah, wasta'inu bis sabri was sholat, mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Maka orang-orang seperti ini akan mudah menjawab, Man Rabbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal yang jauh. Dan sebaliknya, orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada syariat Allah, ketika ada azan dia cuek, lewat masjid lewat saja, dia kuat ke perusahaan, kuat ke sawah, berdagang, tapi tidak kuat melangkahkan ke masjid. Ketika dipanggil oleh Allah SWT,
dipanggil oleh Rob mereka, dipanggil oleh Tuhan mereka. Apakah iya ini yang seperti ini bisa menjawab? Lesan kita bisa menjawab, tapi amal kita tidak bisa menjawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat akan bertanya kepada kita, setelah man rabbuka, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Maka kata ulama, yang menjawab adalah amal. Siapa yang bisa jawab? Apakah dia dengan mudah mengucapkan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi, mencintai Nabi, orang-orang yang bersolawat kepada Nabi, orang-orang yang punya fikir risau seperti Nabi, kerisauannya seperti Nabi, fikirnya seperti Nabi. Bagaimana Nabi fikir risau, ibadah disempurnakan, dakwah disempurnakan. Bagaimana umat ini baik, bagaimana ku anfusakum, dirinya baik, anak istrinya baik, keluarganya baik. Dia sholat sunnah, sholat dikerjakan, tahajud, duha. Dia mencintai sunnah, selalu merindukan sunnah, dan dia tidak menyukai yang tidak sunnah. Dia suka memakai pakaian sunnah, ada jenggot sunnah, siwak sunnah, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Dia kerja dengan ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah SWT karena cintanya kepada Nabi. Maka orang seperti inilah dia akan bisa menjawab Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang jauh kepada Nabi, nggak pernah kenal Nabi, nggak pernah mengamalkan sunnah Nabi, lupa kepada Nabi, lupa bersolawat kepada Nabi? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga Allah akan bertanya, man kitabuka, apa kitabmu? Sebagian mengatakan man imamuka, siapa imam kamu? Apakah mudah? Nah, kita akan menjawab, imam saya Al-Quran, kitab saya Al-Quran. Maka ulama mengatakan yang bisa menjawab ini amal. Orang-orang yang mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menyukai Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana Quran bisa mendarah daging dalam dirinya. Begitu cintanya dia dengan Al-Quran, hari-hari yang dipikirin Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, maka orang-orang seperti inilah dia akan mudah menjawab, imam saya Al-Quran, kitab saya Al-Quran. Yang membuat Allah suka dengan jawaban ini. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, gak mengerti Al-Quran, gak mau belajar Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, Masya Allah, lupa kepada Al-Quran? Apa iya bisa menjawab, teman-teman? Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara tiga, masih ada beberapa pertanyaan. Ketika kita bisa jawab, maka Masya Allah, nikmat-nikmat kuburan ini kita dapatkan ila yaumil qiyamah. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita akan dipukul oleh malaikat dengan palu, dengan palu besinya malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bisa bayangkan Pak, bagaimana kerasnya alam kubur.
Maka para ulama, para wali orang soleh itu kalau ingat kubur nangis. Masya Allah. Kita belum bisa seperti itu, tapi minimal kita saling mengingatkan, saling mendakwah. Bagaimana sering-seringlah ziarah kubur, sehingga kita selalu ingat mati, bahwa hidup ini tidak akan lama, teman-teman. Kata Nabi, umur umatku tidak jauh dari 60-70 tahun. Amaril ummati baina sittina wa sab'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka penting bagi kita ini, Masya Allah, berbenah diri mulai hari ini, mulai sekarang ini. Maka sebagai penutup, saya ingin bacakan satu surah dalam Al-Quran. Surat ini ada hubungannya dengan alam kubur. Orang-orang yang istiqomah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb saya, dia istiqomah. Maka ketika dia mati, ketika dia kubur, dia akan ditemani para malaikat. Malaikat akan berkata kepada mereka, menemani mereka, jangan takut, jangan sedih. Mudah-mudahan dengan penutup ayat Quran ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan kita istiqomah ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jangan lupa tolong dibantu di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya sehingga nanti ada video-video baru kita akan dapatkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Semoga Allah tolong kita di dunia dan di akhirat. Kita akhiri dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.